2007-2008 di daerah Cibinong. Ada satu pasangan muda, kita sebut aja namanya Harun dan Tika ya. Oke. Mereka berdua ini backgroundnya pasangan yang udah pacaran lama, tapi cukup agamis, dan keluarganya tuh juga cukup berada gitu. Di saat itu mereka tuh setelah baru nikah langsung pindah ke rumah baru. Mereka beli rumah di daerah Cibinong itu, dan rumahnya yang udah jadi. Rumahnya tuh sedang lah, nggak gede nggak kecil, tapi udah rada modern. Ada 2 lantai, 3 kamar di atas, dan di lantai dasar rumah tuh ada garasi, ruang tamu, kamar pembantu, sama dapur. Nah, dapur sama kamar pembantunya tuh di bagian belakang. Mereka beli rumah ini tuh dengan harga standar dan biasa aja, nggak ada halannya apa-apa. Bukan yang rumah dijual murah gara-gara ada suatu habis pembunuhan atau apa tuh, nggak, biasa aja gitu. Singkat cerita, si Tika ini hamil muda, dan kata dokter dia harus istirahat banget, Moy, Nat. Karena harus istirahat itu, akhirnya Harun dan Tika ini nge-hire pembantu lah. Nah, jadi rumahnya si Harun dan Tika ini yang tadinya kamar pembantu itu dijadiin gudang sama pemilik sebelumnya. Nah, mereka gak pernah buka sama sekali si gudang ini, karena mau dijadiin kamar pembantu kan. Pas dilihat, emang isi gudang ini atau kamar ini tuh emang banyak banget barang-barang lama, tapi udah rusak gitu. Kayak lemarinya tuh udah pada lapuk, meja-meja dari kayu tuh udah pada patah, dikeluarin lah tuh buat dibuang. Nah, ada satu barang nih, Nat, Moy. Jadi ada cermin di dalam gudang atau si kamar pembantu ini. Gak ada frame-nya, bener-bener cuman cermin kotak nempel di tembok di dalam ruangan itu. Dan itu satu-satunya barang yang masih bagus. Sedangkan barang-barangnya tadi gue bilang bener-bener udah rusak, udah hancur, udah gak bisa dipakai lah. Cerminnya kecil atau bisa segede badan gitu, Bi, ngaca ya? Kayak setengah badan doang gitu loh, Moy. Kebayang gak sih? Jadi kayak ya cermin kotak, tapi bukan yang full body gitu, enggak. Dan gak cuma sekecil lihat muka doang gitu, enggak kan? Bukan, kayak seperut lah, sampai ke atas kepala gitu. Dan itu nempel di tembok. Nah, karena masih bagus, didiemin aja lah si kaca ini, ketimbang ribet gitu kan. Udah tuh, yang tadinya gudang disulap tuh, direnov, jadilah kamar pembantu. Singkat cerita, pembantu udah dateng, dan pembantunya ini masih muda, Nat, Moy. Sekitar umur 20-an. Dia datangnya dari Jawa Timur. Kita sebut aja namanya Santi ya. Oke. Si Santi ini di-hire dari agen pembantu rumah tangga gitu. Soalnya Harun sama Tika ini gak mau ribet lah orangnya. Udah tuh, Santi tidur di situ. Enak lah, kamarnya udah diberesin, udah dikasih kasur, dikasih lemari baru. Pokoknya enak banget dah. Nah, jaraknya sebenarnya setahun sampai akhirnya mereka punya si ART ini. Setahun setelah mereka pindah ya. Dan selama setahun ini rumah itu tuh gak pernah ada masalah apa-apa. Karena yang tadi gue bilang, Harun sama Tika ini juga rajin banget ibadah. Keluarganya tuh agamis banget lah. Dan kadang beberapa keluarganya juga suka nginep di rumahnya itu. Dan awal mulanya di sini, Nat, Moy. Satu malam, ini kondisinya beberapa hari setelah si Mbak Santi ini udah tinggal di sini ya. Jadi di malam itu adiknya Tika tuh nginep di rumah. Terus tengah malam dia mau ke dapur ambil minum. Pas si adiknya Tika ini ke dapur, dia ngelihat sekilas. Jadi kalau misalkan mau ke dapur, itu tuh ngelewatin kamar pembantu ini. Terus sebelahnya kamar pembantu, itu kamar mandi. Dan di dalam rumah itu tuh ada jendela dalam. Jadi kalau misalkan lu lagi jalan nih di ruangan itu, di dalam rumah, lu mau ke arah dapur, ya si kamar pembantu ini kelihatan gitu loh. Karena ada kaca di bagian dalamnya. Oke. Kebayang kan? Kebayang. Nah, si adiknya Tika ini ngelihat tengah malam itu si Santi ini lagi di dalam kamarnya berdiri matung gitu sambil ngaca di cermin yang gue bilang tadi. Walaupun aneh, tapi ya udah, adiknya Tika nggak mikir apa-apa, lanjut aja tuh. Dia ambil minum, habis itu dia balik lagi ke kamar buat tidur. Besokan harinya adiknya Tika ini nanya ke Mbak Santi, kok tengah malam ngaca, ngapain? Santi bilang, enggak kok, saya udah tidur dek tadi malam. Adiknya bingung dong, tapi ya udahlah, mungkin dia ngantuk kali, dia halu gitu, ngeliatnya hal-hal yang aneh. Nah, tapi ada satu kejadian lagi, Nat, Moy. Beberapa minggu kemudian mau ada pengajian tuh di rumahnya Harun sama Tika. Akhirnya tetangga sama keluarganya pada datang kan ke rumah. Dan di situ untuk pertama kalinya, entah kenapa, Nat, Moy, si Santi ini make upan. Dan emang jadi cakep banget. Jadi pada pangling lah. Dan namanya mulut tetangga kali ya, pada ngomong, itu kok pembantumu cantik banget, gak takut apa suamimu kayak kegoda gitu. Padahal dia gak pernah make upan sebelumnya. Gak pernah. Ya pembantu juga ngapain gitu kan, Iya sih. make upan.
Tapi ngedengar omongan tetangga kayak gitu, ya Tika santai aja. Dia jawab, enggak kok, nggak kenapa-napa. Mas Harun juga jarang banget di rumah, kerja terus. Ini karena acara aja, mungkin dia dandan lagi tertentu aja gitu. Biasanya nggak kayak gitu kok. Pun Harun tuh juga orangnya nggak pedulian banget, bener-bener cuek dan nyantai, lempeng aja gitu orangnya. Nah tapi Nat, Muy, setelah acara pengajian itu, si Santi ini malah jadi sering banget dandan. Setiap hari pun dandan, Bi? Iya, padahal nggak kemana-mana, tapi kok kayak, ya maksudnya ngapain pembantu make upan dan dandan di rumah gitu loh. Iya, ngapain ya? Nah ngelihat behavior yang aneh kayak gitu, Tika ngadulah ke suaminya, ke Harun. Dia bilang kok pembantunya jadi rada aneh gitu. Nah Harun yang ya kayak gue bilang tadi, orangnya kan lempeng aja, jadi ya udah nggak usah dipikirin lah, biarin aja gitu. Toh kerjanya juga bagus kan, Iya. nggak ngaruh apa-apa, nggak ngerugiin mereka juga gitu loh. Tapi Tika ini masih tetap takut karena Tika yang lebih sering di rumah kan. Kok kayak aneh banget pembantu gue ngapain gitu. Takutnya ada apa-apa nih sama pembantu gue. Akhirnya entah gimana caranya dan gue nggak tahu logiknya gimana, Tika mintalah buat supir keluarganya Harun tuh tinggal di rumah aja, biar nemenin dia juga di rumah gitu loh. Oke. Dibikinin lah kamar di samping kamarnya si Santi ini. Jadi kayak ruangan di gips gitu loh. Dibikin ruangan gampang lah. Yang kalau diketok temboknya tuh bunyi gitu ya. Tinggal lah si supir ini di situ. Kita sebut aja nama supirnya ini Pak Radi ya. Di hari pertama Pak Radi tinggal di situ, itu tiap malam Pak Radi tuh susah banget tidur, Nat, Muy. Karena dia sayap-sayap denger dari kamar sebelah, kamar si Santi, itu tuh tiap malam kayak ngomong mulu, berisik. Kayak ada orang ngobrol gitu. Dia tuh nggak dengar omongannya apa, Muy, tapi ganggu gitu loh. Kayak tengah malam berisik banget. Dan beberapa hari kemudian karena udah resah banget gitu ya Pak Radi, dia ngomong lah ke si Santi ini, kamu kok berisik banget sih malam-malam masih teleponan. Pak Radi bilang gitu, bikin orang gak bisa tidur aja. Nah Santi yang sebenarnya tadinya orangnya kalem-kalem aja, sekarang tuh jadi kayak lebih berani gitu loh, Muy, Nat. Dia jawabnya galak gitu, ya terserah aku dong, kan aku seharian kerja, kata gitu. Nah gara-gara kayak gitu ya udahlah, diemin lah sama Pak Radi. Dan emang tetap kejadian tuh, tiap malam tuh Santi kayak berisik, terus kayak suka ngaca sendiri gitu loh. Pak Radi lapor tuh ketika, ini kok Santi malam-malam suka ngoceh sendiri. Terus pas saya lihat dari jendela, di kamarnya tuh gelap, tapi ada cahayanya cuma dari lilin. Lilinnya ini dipegang sama si Santi di depannya dia, dan Santi tuh ngadep ke kaca. Terus dia ngobrol sama si kaca ini. Kata Pak Radi kayak gitu. Nah cuman tuh kacanya ketutupan sama si Santi ini, karena ya ketutupan badannya dia gitu loh. Jadi Pak Radi gak bisa lihat jelas dia ngapain di kaca. Pak Radi bilang tuh ketika, ini kayaknya Santi tuh gila deh mbak. Nah Tika karena emang udah ngelihat gerak-gerik pembantunya juga agak aneh, tapi bingung juga mau mecat tapi kerjanya bagus gitu kan. Ngambilnya juga dari agen, jadi gak bisa seenaknya mecat gitu kan, harus ada alasan jelas gitu. Nah tapi si Santi pun tiap malam dandan, bahkan makin hari tuh badannya makin semok, makin cakep gitu loh, Muy. Nah jadi ya Tika juga rada-rada, ini ngapain sih pembantu gua, aneh banget gitu. Banget iya gitu ya. Keganggu banget juga gitu loh. Iya. Nah ada di satu malam sekitar jam 1-an pagi, Pak Radi tuh kebangun, dia mau pipis. Nah cerminnya tuh kan tadi gue bilang ditaruh di tembok kan. Nah tapi temboknya itu tembok antara si kamar Santi sama kamar mandi pembantu. Iya. Kebayang nggak? Iya. Jadi nempel temboknya tuh tembok kamar mandi kan. Nah di tengah Pak Radi lagi pipis di kamar mandi pembantu itu, tiba-tiba dia tuh ngedenger temboknya tuh kayak dihantem gitu loh, Muy. Nah kayak buk buk buk. Pak Radi kaget kan, lagi pipis kayak gitu. Dipukul balik tuh sama Pak Radi temboknya. Tapi setelah dipukul balik, dari kamar sebelah, kamarnya Santi, itu malah ada suara cewek ketawa. Anjing. Kaburlah Pak Radi dari situ, lari tuh dia ke kamarnya. Tapi resah nih dia, sebenarnya kayak ada apa sih sama si Santi ini. Akhirnya dia datengin lah kamarnya si Santi ini. Di malam itu juga tuh, pelan-pelan dia buka kamarnya. Dan emang bener, si Santi ini lagi berdiri di depan kaca sambil megang lilin. Tapi walaupun pintu udah dibuka sama Pak Radi, Santi ini nggak gerak apa-apa, nggak ngerasa kayak pintu abis dibuka sama orang gitu loh. Nengok pun enggak? Enggak, Nat. Dia masih ngobrol aja tuh sama si kaca ini. Posisinya ngobrol? Posisinya ngobrol, bener berdiri. Terus kayak, jadi pas Pak Radi udah masuk ke kamarnya dan ya masuk gitu ya, kelihatan Santi ada suara-suara ngobrol gitu. Pas Pak Radi ini udah di dalam, dia deketin si Santi. Dia lihat tuh kan,
si Santi lagi ngobrol sama kaca. Ternyata pas Paradi lihat di kacanya, di dalam kaca itu Paradi ngelihat jelas banget itu bukan Santi. Tapi di dalam kaca itu ada nenek-nenek, mukanya jelek banget, keriput, rambutnya putih. Terus si nenek ini ngomong, kok aku cantik banget ya. Terus kayak mereka tuh saling muji gitu loh, si Santi sama si nenek-nenek ini. Tapi si Santi ini sadar gak sih? Kayak gak sadar gitu loh Muy. Kayak bener-bener cuman ngomong ke kaca aja. Santi tuh seakan-akan gak sadar ada Paradi di sampingnya dia gitu loh. Wah, Paradi kaget banget di situ, merinding banget tuh Paradi. Tapi pelan-pelan dia keluar dan masuk lagi ke kamarnya dia. Dia paksain tidur lah. Dan besokannya dia aduin tuh sama Paradi ketika Paradi bilang lah kalau dia tuh ngelihat si Santi ngobrol di kaca kayak orang gila. Ternyata ngobrolnya sama kuntilanak nenek-nenek gitu loh. Tika ngedenger kayak gitu takut juga. Tapi ya gimana, dia gak bisa mencat si Santi gitu loh. Tapi Bi, si Santi tuh kerja sehari-harinya kayak orang normal. Iya, kayak orang normal, biasa aja. Bener-bener biasa banget. Ya kayak gak ada sesuatu yang bener-bener bikin kerjaannya jelek lah. Udah tuh di situ Tika sama Paradi debat. Terus Paradi bilang, takutlah bahaya ke depannya. Ya sekarang mungkin aneh tapi gak ngerugiin. Takutnya nanti makin gak jelas. Atau keluarganya diapa-apain gitu loh. Benar-benar. Akhirnya dikontak lah kenalannya si Tika ini, kayak orang pintar gitu. Sebut aja namanya Yahya ya. Nah jadi Yahya ini dibawa ke rumah sama si Tika. Terus dikenalin lah sama Santi. Jadi kayak seakan-akan emang bawa teman aja. Bukan yang eksplisit bilang nih ada orang pintar mau beresin rumah gua gitu. Enggak. Udah tuh dikenalin ke Santi. Tika bilang, Santi ini kenalin teman aku. Udah tuh mereka salaman. Terus si Yahya ini bilang, wah Mbak Santi, kamu mainnya terlalu jauh. Terus tiba-tiba setelah ngedengar kayak gitu, si Santi ini mukanya kayak gak enak gitu Nat, kayak orang marah gitu. Maksudnya gimana mas? Kata Yahya, iya kamu mainnya kejauhan, sini pulang. Nah Tika ngedenger kayak gitu bingung juga nih maksudnya apa gitu kan. Udah tuh disuruh lah sama Yahya, Mbak coba kamu wudu. Nurut si Santi ini. Dia wudu. Terus inget gak tadi kan gue bilang si Santi ini make upan menor gitu kan. Abis wudu make upnya ini gak hilang Nat, Moy. Gak luntur sama sekali. Yahya ngeliat kayak gitu dia bilang, oh ini saya tahu nih, coba Mbak cuci muka pakai ini. Si Yahya ngeluarin kayak botol gitu dari tasnya. Nurut tuh si Santi, mau dia. Dia wudu pakai air yang dikasih sama Yahya. Dan percaya gak percaya Nat, Moy, mukanya Santi ini jadi pucet banget. Kebayang gak sih? Kayak bukan cuma cewek yang gak make upan bare face gitu, enggak. Tapi pucetnya tuh kayak orang sakit. Bibirnya tuh putih banget. Mukanya yang tadinya pakai make up kelihatan kenceng dan bagus gitu ya. Ini bener-bener kayak rada kendor. Beda banget deh. Berarti mukanya beda dong sama pertama kali dia masuk ke rumah itu. Iya, jadi kayak makin parah gitu loh. Dan pas ditanya, Santi tuh bilang juga dia bingung dia kenapa. Di situ Yahya minta ketika buat, yaudah saya beresin nih masalahnya. Yahya minta buat nginep di rumah itu malam itu. Udahlah si Santi ini akhirnya disuruh pindah kamar dulu, jangan tidur di kamarnya. Dan malam itu Yahya beresin tuh si kamarnya si Santi ini. Harun pun si suaminya Tika itu pas dikasih tahu, ya udah silakan aja. Yang penting jangan sampai Harun istrinya dan calon anaknya keganggu lah sama si masalah ini. Di malam itu Yahya ditemenin sama Paradi ngurusin si kamar ini nih. Mulai tuh Yahya masuk ke dalam kamar, dia zikir. Dan kelar zikir, dia ketok tuh cerminnya. Tok tok tok. Terus di situ sosoknya keluar Nat, Muy. Bener-bener kayak ada orang di dalam kaca. Terus orang ini ngomong, kamu ngapain di sini? Gak dijawab. Malah si sosok ini ketawa kenceng banget. Udah tuh dibacain ayat sama si Yahya, gak bisa-bisa. Malah si sosok dalam kaca ini ketawa makin kenceng. Diambillah air yang udah didoain itu sama si Yahya, dicipratin ke kacanya. Dan entah gimana kacanya itu pecah. Si cermin ini pecah berkeping-keping. Dan keluar cairan hitam gitu Nat, Muy. Terus keluar bau-bau amis gitu dari si cairan ini. Bener-bener nyengat banget. Udah tuh diberesin lah, dibersihin, dilap-lap segala macem. Dan udah selesai diberesin semua. Singkat cerita, Yahya ngasih tau lah ketika sama Harun kalau ternyata pembantu yang sebelumnya kerja di rumah itu, waktu di pemilik yang lama, itu tuh pakai susuk ternyata.
si pembantu ini pakai ilmu sihir juga biar kesannya tuh dia diakuin sama orang lain gitu, kayak dilihat gitu loh, kayak dilihat cantik. Dan pemilik rumahnya, si bapaknya ini kegoda sama si pembantu lama ini. Akhirnya rumah tangganya hancur. Tapi si pembantu ini ninggalin cermin tuh di dalam kamarnya, gak dibawa cerminnya. Nah si cermin itu tuh pemberian dukun ke pembantu yang lama itu. Dan si cermin ini jadi tempat tinggal ke alam lain. Nah kenapa bisa kayak gitu? Karena setiap orang yang bakal ngaca di cermin ini, dia bakal ngerasa cantik banget dan disugesti buat tinggal ke alam lain. Jadi kayak dikasih bisikan, kayak dihipnotis gitu loh, buat masuk ke alam di dalam kaca ini. Nah jadi selama ini ya Santi yang perlakuannya aneh, yang suka make up di dalam rumah dan segala macem, yaitu jin yang ngerasukin dia. Makanya si Santi jadi aneh gitu kan. Jadi si Santi ini kayak dibawa ke alam gaib gitu loh. Sedangkan badannya Santi di dunia kita itu diisi sama si jin nenek-nenek ini. Oh gitu, fuck. Akhirnya dari situ kamar Santi ini dibongkar, diberesin semuanya, kacanya dibuang, direnov, bener-bener direnov lah. Tapi sampai sekarang kalau dari cerita teman gue ya, Santi ini baik-baik aja. Tapi dia nggak tahu apa yang udah terjadi gitu loh. Karena jiwanya dia tuh di alam sana pada saat itu terjadi. Tapi ya bener kayak gitu. Tapi ya sekarang bener-bener baik-baik aja dan bahkan Santi udah nikah dan punya anak. Jadi sosok nenek-nenek itu emang penjaga cermin ya, yang emang dikirimin sama dukunnya waktu itu, atau gimana sih, Bi? Iya bener. Jadi ya pasti pembantu yang lama itu minta ilmu sihir ke dukun lah. Habis itu dikasih si kaca ini. Tapi ya kaca ini kayak semacam ada dunia lain di dalam situ yang penunggunya si nenek-nenek ini. Berarti si susuk itu pindah ke Santi emang karena cerminnya ketinggalan atau gimana sih? Iya benar. Jadi karena cerminnya ditinggalin di situ dan Santi ngaca di kaca itu, akhirnya ya dia yang kena sama si sosok ini gitu loh. Dan itu jadi portal gaib buat ke alam lain gitu. Bener. Akhirnya ya Santi dibawa ke alam itu. Makanya dia gak sadar sampai sekarang apa yang udah terjadi. Tapi gue baru tahu tuh Bi, ada susuk yang dari cermin gitu. Biasanya kan kalau susuk dia ditanam ke badan ya. Iya, sama jarum ke muka, kan. iya. Tapi ini bentuknya cermin ya. Mungkin bahasanya bukan susuk kali ya Nat ya. Ya emang ilmu aja gitu. Kayak ya bukan kaca ajaib sih. Ya mungkin medianya kaca. Tapi ya dukun ini ngasih, kalau misalkan lu mau jadi cantik atau lu mau diakuin sama orang lain, lu pakai kaca ini nih. Dan diisi sama si dukun itu ya. Betul. Gue lebih kaget banget denger ada portal gaibnya tuh kaca gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita kan Nat, kayak emang ada, misalnya let's say di gunung, ada ke satu daerah yang itu jadi kayak pasar setan, itu kan portal gaib kan. Iya benar. Kayak gue tuh gak nyangka kalau misalnya cermin tuh bisa jadi portal gaib pindah ke alam sana gitu lebih. Bener-bener. Dan emang kalau misalkan pasar setan, kita udah sering banget denger kan. Iya, Gue juga baru pertama kali nih denger yang kayak gini. Gue penasaran sih, kayak yang udah kita tahu kan berarti ada 3 portal gaib kan. Lo di gua, gue di ruang bawah tanah satu rumah, lo di cermin kan. Gue penasaran banget kayak sebenarnya di dunia ini selain 3 itu dan 4 pasar setan itu, ada nggak ya portal gaib lain?